Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NPM saya 1779. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Model Sistem Dinamis untuk Meningkatkan Sistem Perawatan Mesin pada UMKM Konveksi dengan pembimbing saya Bapak Dwi Sukma. Saya mulai presentasinya. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu yang saya miliki, maka saya akan meringkas topik dari pembahasan saya kali ini. Jadi saya memulainya dengan pendahuluan, lalu saya akan melanjutkan ke metode penelitian, hasil dan analisa, lalu saya tutup dengan kesimpulan dan saran. Dalam proses produksinya, konveksi XYZ ini memakai beberapa mesin seperti mesin kancing, mesin jahit, mesin naskat, dan lain-lain. Mesin-mesin ini didapatkan dari konveksi yang sudah mengalami kebangkrutan sebelumnya 14 tahun yang lalu. Sehingga selain karena faktor usia, mesin-mesin ini tuh sering mengalami kerusakan karena yang pertama, tidak adanya faktor preventive maintenance. Lalu yang kedua, yaitu penjahit yang tidak peduli dengan kondisi mesin. Lalu yang ketiga adalah human error yang dilakukan oleh penjahit. Dan yang keempat adalah spare part yang sudah aus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik konveksi, kerusakan yang paling sering terjadi adalah jarum yang patah, khususnya pada jarum mesin jahit dan jarum mesin kancing. Di konveksi XYZ, jarum pada mesin jahit setidaknya harus diganti sekali dalam seminggu. Namun tidak untuk mesin kancing. Mesin kancing memiliki frekuensi penggantian yang lebih sering. Hal ini dikarenakan jarum pada mesin kancing seringkali tertabrak dengan kancing yang akan dipasang sehingga lebih sering patah. Kerugian terbesar dari tingginya downtime yaitu konveksi tidak mampu menyerahkan hasil produksinya ke CV. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan atau memberi gambaran kepada pemilik konveksi akan pentingnya melakukan preventive maintenance dan bagaimana penjadwalan sebaiknya dilakukan untuk mengurangi downtime dengan bantuan sistem dinamik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana memodelkan penjadwalan penggantian komponen kritis jarum pada mesin kancing dan mesin jahit. Lalu yang kedua adalah bagaimana penjadwalan yang dapat diusulkan kepada pemilik konveksi dalam rangka mengoptimalkan downtime. Lalu untuk asumsi dari penelitian ini, yang pertama adalah bahwa pengerjaan dilakukan dengan fanstream. Lalu yang kedua, penelitian hanya berfokus pada variabel yang terjadi pada konveksi XYZ. Yang ketiga, mesin yang diteliti adalah mesin kancing dan mesin jahit yang memiliki frekuensi penggantian jarum tertinggi. Berikut ini adalah asumsi dari penelitian yang saya lakukan. Di samping ini adalah tujuan dari penelitian ini. Lalu selanjutnya, ini adalah manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang bergerak di bidang konveksi kemeja dewasa. UMKM ini berada di perkampungan di wilayah Rungkut, Surabaya. Penelitian dilakukan mulai Mei tahun 2020 hingga data yang dibutuhkan untuk penelitian mencukupi. Variabel terikat dari penelitian ini yang pertama adalah interval penggantian jarum. Lalu untuk variabel bebas ada 4, yaitu yang pertama waktu penggantian jarum, data time to failure, yang ketiga sistem perawatan mesin, yang keempat adalah data harga jarum. Ini adalah flowchart dari penelitian yang saya lakukan. Jadi saat dimulai, maka perlu dilakukan studi pustaka dan studi perusahaan. Setelah studi pustaka dan studi perusahaan, maka dapat dirumuskan suatu masalah. Suatu masalah sudah dirumuskan, maka selanjutnya akan dibentuklah tujuan dari penelitian. Setelah itu, maka harus mengidentifikasi dari variabel yang diteliti, lalu dikumpulkan datanya. Setelah dikumpulkan datanya, maka diperlukan uji distribusi data time to failure. Data ini harus diuji distribusinya agar dapat dicari MTTF atau mean time to failure. Hal ini nanti akan dipakai sebagai pembanding antara sistem awal dan sistem yang sedang dibangun. Sistem yang sedang dibangun dibentuk dengan dua langkah, yaitu yang pertama causal loop diagram, lalu dengan stock flow diagram. Setelah causal loop diagram dan stock flow diagram dibuat, maka selanjutnya harus dilakukan formulasi model matematis. Setelah formulasi model matematis dilakukan, maka selanjutnya dilakukan perancangan simulasi yang akan dilakukan. Selanjutnya uji verifikasi untuk mengetahui apakah model memiliki error atau tidak. Jika model sudah tidak memiliki error, maka dilanjutkan ke uji validasi. Jika model masih memiliki error, maka harus dikembalikan ke langkah konseptualisasi. Setelah model dinyatakan lolos uji verifikasi, maka selanjutnya model harus dinyatakan lolos uji validasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah model sudah mampu merepresentasikan sistem nyata. Lalu setelah uji validasi, maka selanjutnya adalah penyusunan skenario kebijakan, lalu pemilihan skenario kebijakan terbaik. Lalu setelah dipilih kebijakan terbaiknya, maka dibandingkan dengan sistem awal, apakah sudah lebih optimal atau tidak. Jika sudah lebih optimal, maka dapat dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan penelitian pun selesai. Pada penelitian ini, selain data primer yang dikumpulkan dari observasi lapangan, dibutuhkan juga data sekunder. Di samping ini adalah tabel waktu kerja dari konveksi ini. Selanjutnya, ini adalah mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi pada konveksi ini. Diagram Pareto di samping menunjukkan jika mesin jahit yang paling sering diganti jarumnya adalah tipe GC628, mesin yang pertama. Ini adalah data jenis dan harga jarum. Penggantian jarum yang patah dilakukan oleh penjahit yang bertanggung jawab untuk mesin tersebut dengan skema penggantian jarum seperti di samping. Ini adalah data waktu kegagalan untuk mesin kancing, dan ini adalah waktu kegagalan untuk mesin jahit. Selanjutnya, ini adalah data lamanya waktu untuk melakukan penggantian jarum dan data downtime karena penggantian jarum selama 6 bulan.
Tabel di samping adalah hasil dari uji distribusi data dari data waktu antar kegagalan dan data hasil perhitungan MTTF atau Mean Time to Failure dengan parameter WIPO. Ini adalah causal loop diagram pada sistem yang akan dibangun. Waktu kerja secara positif dipengaruhi oleh interval waktu. Selanjutnya, waktu kerja akan mempengaruhi variabel kegagalan secara positif dan mempengaruhi secara negatif variabel kegagalan dan mempengaruhi laju kerusakan secara negatif. Laju kerusakan juga dipengaruhi secara positif dari variabel kegagalan. Laju kerusakan akan mempengaruhi downtime secara positif. Downtime dipengaruhi waktu penggantian secara positif dan dipengaruhi oleh interval penggantian secara negatif. Keandalan berlawanan arah dengan waktu kerja dan berlawanan arah pula dengan frekuensi perawatan. Frekuensi perawatan searah dengan biaya perawatan. Jadi ini adalah sistem perawatan dari mesin kancing yang diusulkan. Jadi stock flow diagram ini memiliki subsistem-subsistem yang saling terkait. Subsistem-subsistem itu diantaranya adalah subsistem biaya perawatan, downtime, laju kerusakan, keandalan, frekuensi perawatan, dan waktu T. Untuk mempermudah melihat hasil running output, maka saya sudah membuat user interface dari stock flow diagram ini. Sistem saat kontrol yaitu adalah pada sistem awal, yaitu penggantian selama 14,36 jam. Lalu untuk kebijakan yang pertama, yaitu dengan melakukan penggantian setiap 14,9 jam. Kemudian jika dirunning untuk kebijakan yang kedua, dengan penggantian selama 13,9 jam. Jarum diganti setiap 13,9 jam. Dapat dilihat dari grafik downtime saja bahwa hijau menyatakan kontrol, merah menyatakan kebijakan pertama, dan biru menyatakan kebijakan kedua. Downtime terkecil dapat didapatkan dari kebijakan yang pertama. Lalu kemudian untuk sistem ini adalah sistem yang dibangun atau stock flow diagram dari mesin jahit. Jadi perbedaannya antara mesin kancing dan mesin jahit yaitu pada mesin jahit yang berdistribusi parameter WIPO 3 parameter itu memiliki tambahan parameter lokasi, sedangkan pada mesin kancing tidak ada. Di sini juga saya sudah membuat untuk user interface dari stock flow diagram saya. Jadi saat sistem kontrol yaitu saat penggantian setiap 35,62 jam yaitu pada sistem awal memberikan hasil running seperti ini. Lalu saat kebijakan satu diterapkan yaitu dengan melakukan penggantian setiap 35,9 jam. Hal ini. Nah, hasil runningnya menjadi seperti ini. Lalu saat kebijakan 2 diterapkan, yaitu saat mengganti jarum setiap 35,2 jam. Hasil runningnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa di grafik downtime tidak terlihat mana yang paling rendah. Namun, dapat dilihat pada tabel ini, tabel time to down ini, yang paling kecil adalah warna hijau. Maaf, warna merah yaitu pada kebijakan yang pertama. Untuk mempermudah pengambilan keputusan kebijakan mana yang terbaik, maka saya sudah membuat tabulasi untuk hasil running. Uji validasi. Jadi pada mesin kancing, setelah dilakukan uji validasi pada model, dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih besar sama dengan 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa model lolos uji validasi. Begitu juga pada mesin jahit, yaitu lebih besar daripada 5 besar, sehingga model pada mesin jahit dan mesin kancing dapat dinyatakan lolos uji validasi dan mampu merepresentasikan sistem nyata. Pemilihan kebijakan terbaik. Dari tabulasi di samping dapat dilihat jika downtime tertinggi adalah saat menerapkan kebijakan kedua yaitu sebesar 3,079 jam dan yang terendah pada kebijakan 1 sebesar 2,72 jam. Jika dilihat dari total biaya spare part, kebijakan 1 lebih rendah daripada kebijakan 2 dan sama dengan sistem awal yaitu sebesar Rp93.600. Sehingga kebijakan terbaik yang dipilih adalah yaitu kebijakan pertama yaitu penggantian jarum setiap 14,9 jam. Pemilihan skenario terbaik pada mesin jahit. Dapat dilihat dari tabulasi di samping bahwa downtime terendah yaitu ada pada kebijakan 1,119, lalu disusul dengan kebijakan 2 sebesar 1,140 jam untuk 6 bulan. Namun, jika dilihat pada biaya perawatan termurah adalah pada kebijakan yang kedua yaitu sebesar Rp39.000, sehingga kebijakan yang dipilih atau kebijakan terbaik adalah kebijakan 2, yaitu dengan penggantian jarum setiap 35,2 jam. Modelan sistem penjadwalan penggantian komponen jarum, hubungan dari waktu penggantian dengan downtime dan biaya perawatan dalam bentuk model matematis dinyatakan seperti ini. Setelah melakukan simulasi dengan sistem dinamis selama 6 bulan, dapat diterapkan kebijakan terbaik yaitu pada mesin kancing dilakukan penggantian jarum setiap 14,9 jam sehingga menurunkan 6,2
nilai downtime ya dari 2,9 menjadi 7,2 jam dengan total biaya perawatan Rp93.600. Pada mesin jahit diusulkan menerapkan kebijakan kedua, yaitu dengan mengganti jarum dengan interval 35,2 jam, sehingga pada mesin jahit akan dikurangi 16,12% biaya perawatan jarum selama 6 bulan dari Rp46.500 menjadi Rp39.000. Saran yang dapat diberikan yang pertama yaitu penting untuk memastikan jarum terpasang dengan baik dan benar pada mesin kancing, sehingga jarum tidak akan tertabrak dengan kancing yang akan dipasang. Lalu untuk yang kedua yaitu alat yang sering digunakan oleh penjahit untuk mengganti jarum, dalam hal ini adalah obeng, sebaiknya dimiliki beberapa sehingga saat penggantian jarum pada saat yang waktu bersamaan tidak akan menunda lagi atau memberikan waktu yang lebih lama lagi. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.